Cock-a-doodle-doo, it's time for chicken. Cock-a-doodle-doo, it's time for a feast. Eat a 90-piece bucket, you can tell. He's been to Clucking Bell. Yo guys, kembali lagi bersama saya Muhammad Wendy Ramdhani di channel saya Wendy Simple. Hari ini kita bakalan membawakan Simple News di tanggal entah berapa, nanti gue bakalan ceritakan di sini. Dan sekarang kita bakalan membahas beberapa berita-berita dan drama-drama yang terjadi 2 minggu belakangan ini yang gak sempat gue bahas karena sesuatu dan lain hal lah. Dan oke, kita langsung saja. Sebelum memulai Simple News seperti biasa gitu kan, kita punya istiadat di sini cuy, yang namanya shout out atau mempromosikan channel teman-teman. Di sini kita mulai saja dari yang pertama, yaitu channelnya si Japet Z. Nah, gue nggak tahu nyebutnya apa ya, intinya Japet. Nah, channel si Japet ini dia bikin konten GTA Sam, dan dia bikin konten tuh lebih ke roleplay dan review server, dan mungkin dia juga share mod yang support di GTA Sam cuy. Jadi jika lo kalian berminat untuk mendukung atau pingin gitu melihat konten-konten yang ada di channel si Japet, kalian bisa langsung saja cek di bagian sini cuy untuk channel si Japet Z atau Japet gitu cuy. Oke, kita langsung saja ya ke channel yang kedua, yaitu channelnya si, namanya gue agak lupa karena nama channelnya ini kepanjangan. Namanya tuh kalau nggak salah Bom Fabian 12 ya kalau nggak salah. Ya kurang lebihnya kayak gitulah. Nah, channel si Bom Fabian ini dia bikin konten GTA Sam juga, tapi dia juga buat challenge yang unik dalam GTA Sam. Terakhir gue lihat videonya tuh dia bikin konten speedrun terbanned di Lunar Pride cuy. Gila, itu ekstrim banget sih menurut gue. Dan jika kalian berminat untuk cek channel si Fabian lah, gue sebut gitu, kalian bisa langsung aja cek link channelnya ada di sini juga cuy. Oke, itu aja untuk channel yang kita shout out untuk Simple News kali ini. Dan jikalau mungkin ada teman-teman yang belum tahu cara masuk Simple News atau shout out di Simple News ya, di sini untuk persyaratannya nggak ada yang wah banget. Kalian nggak harus subscribe channel gue, ya cukup nonton aja sih. Dan persyaratannya cuma kalian komen aja di video gue. Gue nggak minta kalian komen harus bilang Bang Wendy ganteng, nggak, alhamdulillah gitu kan. Bang review channel gue, bang shout out channel gue. Gak usah komen kayak gitu cuy. Mending kalian komen kayak bang mungkin lebih gini, atau kalian komen tentang videonya, atau kalian komen tentang apa kayak bebas, asal jangan komen bang shout out channel gue, semoga next Simple News apa tuh channel gue di shout out. Ya enggak gitu juga cuy. Ya kalian bebas komen apapun sih sebenarnya, tapi ya jangan terlalu kayak gitulah gue gitu loh. Terkesan terlalu minta cuy. Jadi gue orangnya tuh nggak enakan. Jadi itu persyaratan untuk Simple News. Nggak ada persyaratan yang lain, kalian tinggal komen aja di video gue. Satu juga, jangan lupa tetap upload di channel kalian ya. Jangan kalian mau shout out tapi channel kalian uploadnya tuh sebulan yang lalu kan. Orang mau ngecek apaan, kalian gak pernah update cuy. Jadi itu aja untuk shout out kali ini, dan itu adalah persyaratan shout out di channel Wendy Simple di kontennya Simple News. Oke, kita langsung aja ke videonya cuy. Let's go. Yo guys, kembali bersama saya Muhammad Wendy Ramdhani di channel saya Wendy Simple ya. Kembali lagi di Quest Dangdut. Enggak, hari ini kita bakalan membawakan Simple News, dan di tanggal entah berapa nanti gue bakalan sertakan di sini. Dan kita bakalan membahas beberapa berita 2 minggu belakangan ini cuy, yang mulai dari berita yang hot banget dan yang ringan-ringan aja menurut gue ya. Dan kita langsung aja di sini membahas beberapa berita yang gue ngomong gitu lagi anjir. Kita bakal membahas beberapa berita tentang ada server yang comeback, ada server yang baru on, ada drama antara orang YouTuber dan server Sam cuy. Di sini gue bakalan membahas sesuai opini gue. Jika kalian nggak suka ya udah gitu loh. Gue di sini cuma menyampaikan apa yang gue tahu, karena ada beberapa teman-teman juga yang ngasih tahu, dan ada beberapa juga yang kontak gue secara langsung ngasih tahu info ini, tapi dari kedua belah pihak itu nggak ada yang ngasih. Jadi ya di sini gue hanes atau ya
sesuai dengan apa yang ingin gue bicarakan cuy. Oke, jadi kita langsung aja ke berita yang pertama. Tapi untuk berita yang pertama ini gue mau bahas yang ringan-ringan aja dulu, yaitu berita tentang Indo RP sudah on. Oke, di sini gue bakalan bahas tentang Indo RP yang sudah on sekitar 2 minggu yang lalu, sejak Simple News yang kemarin ke-upload. Terus mungkin sekitar 2 hari atau enggak 3 hari kemudian tuh Indo RP kembali on cuy. Jadi beritanya Indo RP udah on, tapi sekarang belum ada update yang terlalu wah. Tapi pihak dari Indo RP-nya sudah ngasih tahu secara langsung ke gue. Itu si Dandi itu ngasih tahu gue kalau next update dari Indo RP itu bakalan ngerubah dari Indo RP-nya tuh sebanyak 80%-an cuy. Mulai dari ekonominya tuh bakalan dirubah katanya, entah itu dirubah jadi apa, intinya nanti gue kasih lihat di sini atau enggak di sini gitu kan. Intinya bakalan dirubah secara 80%. Mulai dari fitur-fiturnya mungkin, atau mappingan, atau semuanya. Tapi di sini gue nggak dikasih tahu apakah ini bakalan ganti GM atau enggak. Jadi intinya Indo RP bakalan ada update besar-besaran cuy, sekitar 80%. Itu yang dikonfirmasi oleh developernya secara langsung gitu loh, dan ya gue cuma harap yang terbaik aja sih ke Indo RP, karena Indo RP adalah salah satu server legend di Indonesia, server Android ya. Nih langsung dia ada nih, bang tapi kan jago RP itu yang paling legend bang. Iya gue tahu itu kan. JGRP kan tuh udah lama banget, tapi di PC. Kalau di Android kan salah satu yang masih aktif sampai sekarang tuh kan Indo RP doang. Paling server lama yang masih on sampai sekarang tuh jarang cuy. Rata-rata udah tutup atau enggak gulung tikar semua gitu. Dulu ada beberapa server legend yang gue inget ya, ini ada dulu Nusantara Roleplay, Continue Roleplay, Javanes, Indo RP. Itu dulu yang legend sih menurut gue. Tapi rata-rata itu udah gulung tikar semua, dan yang masih bertahan cuma Indonesia Roleplay. Dan ya udahlah, semoga Indonesia Roleplay aman-aman aja, dan sebuah server yang gede tanpa sesuatu yang janggal di sebuah server, pasti ada yang janggal cuy. Sumpah gue tadi ngomong apaan. Intinya sejak Indo RP itu on, pasti ada aja dedemit sama tuh tukang-tukang DDoS mulai menyerang Indo RP. Dan itu sekarang sih kayaknya udah diatasi sih, karena ya bocah DDoS tuh mereka tuh nggak punya muka cuy, makanya mereka cari muka di depan publik, salah satunya dengan DDoS, nge-raid server orang, nge-raid Discord orang, rusak server ini itu. Sebenarnya mereka cari muka doang. Terus bang kok nggak hilang ya iyalah kalian dukung, tapi gue nggak dukung bang. Kalian nge-subscribe channel mereka. Ya mungkin bang gue nggak subscribe channel mereka kok, tapi kalian nonton video mereka. Itu salah satu bentuk dukungan kalian untuk DDoS. Ya mungkin kalian penasaran, dan jujur aja gue juga pernah sih nonton video mereka yang DDoS. Tapi ya setidaknya ya kalian report lah channel mereka gitu kan. Gak usah ditonton, lu nonton terus dislike terus report. Udah, itu kan nanti report terus alasannya tuh merugikan orang lah, kita sebut gitu. Dan ya Indo RP kena DDoS sama bocil-bocil DDoS yang cari muka yang gak punya muka, dan ternyata mungkin ya gitulah, cari muka di depan publik di server besar mungkin ya. Dan ini salah satu hal yang meresahkan juga sih. Tapi untungnya pihak dari Indo RP mungkin sudah mengatasi hal DDoS kayak ini, udah antisipasi lah ya untuk menghadapi para bocah-bocah kayak gini cuy. Karena ya dengan sebuah server yang gede lah, kita sebut gitu, yang namanya udah gede, terus open IP, itu udah ranah banget dengan DDoS para bocil-bocil ini coy, yang cari muka gitu loh, yang pengen banget disebut bang lu hacker ya bang, bang DDoS server ini dong. Pasti ada yang bilang kayak gitu, sok-sok bilang hacker, password Facebook aja udah ketar-ketir. Intinya kayak gitulah untuk berita Indo RP, malah jadi kepanjangan anjir. Oke, intinya itu untuk berita Indo RP. Sekarang sudah on dan bakalan ada big update sekitar 80% untuk perubahan dari servernya coy. Oke, kita langsung aja ke berita yang kedua, yaitu berita tentang kembalinya sebuah server, yaitu anjir itu lebay banget sih. Intinya berita yang kedua ini adalah berita tentang kembalinya server
Dimana gue dulu pernah ngonten di sana, yaitu Nostalgia Roleplay. Tapi sekarang Nostalgia Roleplay belum on ya. Ini ada berita terbaru dari gue karena ini gue salah satu admin di sana, dan gue mau konfirmasi Nostalgia Roleplay bakalan comeback. Tapi jika lo kalian tanya, bang, Nostalgia Roleplay bakalan comeback kapan? Gue nggak bisa nentuin kapan tanggalnya ya. Intinya Nostalgia Roleplay bakalan comeback lagi cuy, bakalan mengudara. Tapi gue nggak bisa mengkonfirmasi dalam waktu dekat atau dalam waktu jauh gitu kan. Karena sekarang sedang lagi dikumpulin para admin-admin yang lama, dan untuk Discordnya itu masih pakai Discord yang lama. Tapi Nostalgia Roleplay comeback kemungkinan ya, kemungkinannya tuh namanya pasti bakalan berubah. Bukan pasti, bakalan berubah. Karena ya di Discordnya aja namanya udah berubah. Tapi ya kita nggak tahu nanti hasil akhir dari Nostalgia Roleplay ini cuy. Dan itu untuk berita yang kedua, yaitu tentang comebacknya Nostalgia Roleplay ya. Mungkin ini berita yang bahagia untuk kalian veteran-veteran Nostalgia Roleplay yang ingin comeback dan merasakan nostalgia di server nostalgia gitu kan. Dan ya semoga bisa berjalan lancar lah untuk Nostalgia Roleplay jika lo nanti comeback. Dan jika lo comeback nanti dalam waktu dekat dan gue bisa konfirmasi tanggal dan waktunya kapan comebacknya, nanti gue bakalan bawakan di Simple News lagi, oke? Itu untuk berita yang kedua tentang kembalinya server Nostalgia Roleplay. Jadi buat kalian veteran-veteran Nostalgia Roleplay, jika lo kalian mau anjing. Jika lo kalian mau Jika lo kalian mau nostalgia, kalian bisa segera nostalgia di server Nostalgia Roleplay dalam waktu dekat jauh lah, kita sebut gitu, oke? Dan itu untuk berita yang kedua. Tipis-tipis saja. Kita mulai dari yang ringan-ringan, dan yang ketiga ini lumayan berat, dan di sini sebenarnya gue agak takut gimana gitu kan untuk bahas berita ini, karena nanti pasti ada yang bilang, bang kok lu mihak ini, bang kok lu mihak itu, bang kok lu mihak itu, padahal itu yang salah. Di sini gue cuma review dong. Gue bakalan ngomong sejujur-jujurnya aja, gue nggak bakalan bilang kalau ini kayak gitu. Intinya gue bakalan bahas sesuai dengan perspektif gue aja cuy. Oke, berita yang ketiga ini adalah berita berat, yaitu tentang drama Skylar dan Lunar Pride Roleplay atau LRP, salah satu server yang lumayan booming sekarang, yang lumayan rame sekarang cuy, yaitu Lunar Pride. Anjay gurinjay makan bajai. Oke. Dan di sini kronologisnya ada bermacam-macam cerita ya, karena satu orang yang gue tanya ceritanya kayak gitu, satu orang yang gue tanya ceritanya kayak gitu, tapi nggak jauh beda cuy. Tapi di sini gue bisa simpulkan kalau ceritanya ini adalah berawal dari tadi gue sebut ya di awal ya, tapi ya udahlah gue sebut aja lah, kalian udah pada tahu pasti semuanya. Jadi Skylar ini ceritanya tuh ngerusuh di Lunar Pride, entah itu ngerusuhnya sebabnya karena apa. Terus katanya random punch, terus DM orang seenak jidat, udah kayak dewa aja. Dan di sini orang pasti bakalan menganggap kalau yang salah tuh si Skylar sama Lunar Pride. Tapi ternyata yang difokuskan dari Lunar Pride ini adalah mungkin helpernya ya, kita sebut namanya Malicious. Malicious. Oke, dan bentar. Jadi si Skylar ini katanya random punch, terus ditegur sama si Malicious. Gue sebutnya apa ya? Malicious. Terus mungkin sudah gimana ya? Sudah digertak kayak dijail, terus keluar, terus BR lagi, dijail, di BR lagi. Mungkin kayak gitu ya. Karena ya orang di banned secara tiba-tiba, mungkin itu kayaknya nggak make sense banget, nggak etis aja gitu loh. Jika lo orang cuma random punch terus di banned, terus cuma DM sih salah sih, tapi ya DM doang sekali mungkin ya, terus di banned. Tapi jika lo di ban gara-gara DM terus di banned 1 hari sih ya udah. Tapi jika lo karena DM sekali
terus di bannednya tuh sampai 7 hari ya, atau sampai selama-lamanya, itu sih kayak berlebihan sih menurut gue ya. Karena ya cuma DM doang itu sampai berhari-hari atau mungkin selamanya tuh di bannednya. Dan karena hal itu, dan ada juga yang bilang kalau si Skylar ini mungkin karena seringnya dihukum sama Malicious, mungkin kita sebut gitu karena ya ada salah satu orang yang ngasih tahu gue kalau ada salah satu pihak dari Lunar yang katanya namatin servernya si Skylar, dan gue nggak tahu ya itu servernya Skylar apa. Dan ya gimana ya, karena ini permasalahan pribadi ya, maksudnya antara satu pihak dari servernya dan satu pihak dari Skylar yang katanya servernya ditamatin mungkin artinya tuh di DOS dan dirusak gitulah sama seseorang yang ada di server yang gue maksud cuy. Dan akhirnya Skylar angkat bicara tentang hal yang tadi karena ditamatin servernya ini itu, dan akhirnya Skylar di banned. Dan gue nggak tahu ya itu di bannednya berapa hari dan berapa bulan atau berapa tahun. Intinya Skylar di banned dan akhirnya si Skylar ngebacot kebacot sih kayaknya, jahat banget. Intinya kayak ngomel-ngomel lah di channel YouTube-nya, kayak ini servernya ini kayak gitulah. Intinya mengeluarkan semua keluh kesahnya kepada Lunar Pride. Dan ternyata si Skylar ini mungkin salah satu pemain lama di Lunar Pride dan dia ingin uang donate-nya tuh dikembalikan cuy. Tapi ya kalau masalah donate gue nggak mau bahas karena itu permasalahan pribadi aja. Karena ya untuk donate kan ya kalian nggak paksa juga untuk donate, jadi itu gue nggak bahas cuy. Oke, dan di sini untuk permasalahannya adalah antara si Skylar dan Malicious, dan kedua pihak ini bagong bebal ya, sama-sama keras kepala kata teman gue. Karena ya nggak ada yang mau ngalah sih ya, jujur sih. Setiap orang tuh pasti punya egonya tersendiri, yang namanya juga mungkin dari pihak itunya salah, dari pihak ininya salah gitu loh. Dan ya karena random punch dan DM, dan katanya juga di-insult si Malicious-nya. Tapi jikalau masalah insult sih terus di-ban selama 7 hari, gue masih bilang oke. Untuk bannednya dengan alasan insult, gue masih bilang oke lah. Tapi jikalau dengan permasalahan random punch terus DM terus di-ban selama berhari-hari, itu sih kayaknya berlebihan banget sih kalau di banned berhari-hari karena random punch sama DM. Tapi jika lo DM-nya emang tuh parah banget, ya gue masih bilang oke. Tapi jika lo DM-nya tuh mungkin karena sekali atau enggak 2 kali doang, mungkin di bannednya 1 atau enggak 2 hari aja gitu loh. Tapi jika lo karena DM sekali atau 2 kali atau berkali-kali, kalau berkali-kali mau di banned setahun sih ya gue nggak peduli. Tapi jika lo cuma 1 atau enggak 2 kali sih, kalau di banned sih minimal ya 1-2 hari aja lah. Tapi jika lo random punch terus di banned sih itu berlebihan sih. Dan di Facebook juga banyak yang bilang kalau helper dari Lunar Pride si Malicious ini orangnya tuh katanya tuh tegas banget gitu loh. Saking tegasnya tuh orang nganggap nih orang tuh sensitif banget, nggak bisa ngelakuin hal sedikit banned, nggak bisa ngelakuin ini sedikit banned. Ya menurut gue ya kesel juga sih, dikit-dikit banned ya mungkin bang dia gitu biar tegas, biar servernya nyaman gitu loh ya. Ya emang, tapi jika lo dikit-dikit banned sih ya kesel juga sih menurut gue ya. Menurut gue aja. Karena ya di sini kedua belah pihak nih sekarang udah reda sih ya, tapi di sini gue cuma menyampaikan pendapat gue aja, oke? Dan intinya kayak gitu cuy. Dan mereka saling adu bacot lah kita sebut gitu. Dan permasalahannya adalah Malicious nih main ban aja, gitulah. Dan setelah gue lihat-lihat di Facebook ya, di Facebook gue lihat komentarnya banyak banget orang yang nggak suka sama Malicious karena sifatnya terlalu sensitif. Itu cuy, dikit-dikit banned terus ada yang bilang takut ada Malicious, sampai ada meme-nya kalau si Malicious ini emang sifat sensitifnya tuh terlalu sensitif sih kayaknya. Makanya walaupun ya gue nggak pernah
ngerasain sadisnya ngebanetnya si Malicious ini. Tapi ya jika lo dilihat dari komentar-komentar netizen sih emang ngeselin sih kayaknya nih orang. Tapi ya tanpa dipungkiri ya si Skylernya juga salah cuy, main random punch aja sudah dihukum mungkin, terus masih aja ngelakuin hal yang salah gitu kan. Ya Skylernya juga salah sih, karena ya main DM kan juga harus ada RP yang jelas ya kayaknya kalau nggak salah. Ya kalau gue salah ya kalian koreksi aja. Ya kalau kalian mau nge-DM juga harus ada maksud yang benar lah, jangan asal tembak-tembakan aja gitu loh. Terus masalah random punch, ya kalau di banned karena random punch sekali lagi itu kayaknya berlebihan banget sih. Tapi jika karena DM berkali-kali terus random punch berkali-kali terus di banned itu make sense cuy. Jadi ya jadi ya gue nggak bisa nyalahin kedua belah pihak sih, karena kedua belah pihak punya pendapatnya masing-masing. Tapi ya lucu juga ya, kemarin pas gue live kalau nggak salah itu ada yang bilang Bang Skyler bikin gitu supaya channelnya rame. ya sebagai konten kreator sih ya gue setuju gitu loh, bikin drama supaya channelnya rame. Gue bisa aja gitu loh bikin drama gitu kan terus supaya channel rame. Tapi ya drama apaan, nggak mau bikin drama juga cok. Jadi ya santai-santai aja gue mah. Nanti kalau ada drama ya ya udahlah ya. Kita jalani aja, intinya kayak gitu cuy. Jadi ya kedua belah pihak mempunyai pendapatnya masing-masing yang menurut gue masih make sense. Jadi ya pihak Malicious ada pendapat yang konkret kalau si Skylernya emang salah. Mungkin emang bagong bebal nih si Skyler, udah di ban, udah dijail beberapa kali ternyata nggak tobat-tobat terus di banned. Ya syukurin gitu loh. Tapi jika lo emang si Skylernya cuma ngelakuin beberapa kali doang atau sekali dua kali doang untuk kesalahannya kayak random punch sama DM itu, gue masih bilang oke lah jika lo di banned 1 atau enggak 2 hari. Tapi jika lo masalah insult langsung ke adminnya atau ke servernya itu emang salah sih. Itu emang salah banget jika lo kalian nge-insult sebuah server atau nge-insult adminnya secara langsung. Ya jika lo emang itu penyebab dari si Skyler ini di banned di Lunar Pride gara-gara dia insult server sama admin, ya syukurin gitu loh. Tapi jika lo dilihat dari pihak Skylernya juga, jika lo emang bener si Malicious itu terlalu sensitif yang cuma ngelakuin BR yang menurut gue BR yang ringan lah kita sebut gitu, terus main banned orang aja, ya salah sih menurut gue ya. Karena banyak yang kesal juga cuy, karena ada beberapa cerita juga menyampaikan keluh kesahnya di Facebook kalau si Malicious ini emang orangnya tuh sensitif banget. Gue kayak gini doang masa di banned, gue kayak gini doang masa di banned gitu loh. Cuma rusuh dikit di banned, nggak rusuh saya gitulah, kayak rusuh gimana ya, rusuh secara RP mungkin ya, atau kayak gimana lah gue nggak tahu gitu loh. Intinya karena permasalahan kecil itu di banned itu kayaknya sih, karena orang banyak banget yang nggak suka sama Malicious. Dan menurut gue, saran gue aja, bukan gue ngebenci si Maliciousnya ya, jika lo emang orangnya tegas ya silahkan tegas, nggak ada yang salah juga. Tapi jika lo emang terlalu over sensitif atau over tegasnya tuh terlalu berlebihan sih, ya gitulah ya. Kalau berlebihan tuh emang nggak ada yang enak cuy. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak enak. Lu terlalu tegas nggak enak, lu terlalu sensitif nggak enak. Orang pasti beranggapan kayak gitu loh. Karena ya jika lo pihak dari Lunar Pride nonton video ini dan ternyata si Malicious emang banyak bukti kalau dia terlalu oversensitif, ya mungkin saran gue daripada nama dari Lunar Pride nanti makin jelek di mata orang sama Android, ya kalau bisa ya aja apa tuh di demo aja gitu loh. Oke, kita langsung saja ke intinya itu aja untuk pendapat gue di kedua belah pihak. Karena sekali lagi gue bilang kalau kedua belah pihak mempunyai pendapatnya masing-masing yang menurut gue make sense atau yang bagus lah. Anjir, di sini panas banget cok. Oh fuck, ini malam hari loh, panas banget gila.
Oke, jadi itu aja untuk berita Malecious dan Skyler. Dan ada yang bilang juga di live gue kemarin, udah ya gue bilang tadi, intinya cari view, ya itu gue masih bisa bilang oke lah, gue setuju karena gue sebagai konten kreator juga bisa merasakan hal itu cuy. Jadi ya udahlah ya. Jadi menurut teman-teman kayak gimana? Apakah bener sih Malecious ini emang orangnya tuh sensitif banget, dikit-dikit banned, salah dikit banned? Ya gitulah ya. Ya intinya saran gue untuk Lunar Pride, jika lo emang daripada nanti malah makin parah untuk nama dari Lunar Pride, ya karena kelakuan dari helper yang terlalu sensitif dan banyak orang nggak suka dengan sifat helper kalian gitu kan. Ya gue cuma bisa saran sih. Oke, jadi itu aja untuk pendapat gue tentang drama kedua belah pihak. Tapi sekarang udah aman-aman aja ya. Semoga tidak ada drama lagi kayak gini yang keributan. Intinya kayak gitu aja untuk pendapat gue tentang kedua belah pihak. Jadi ya terima kasih buat kalian sudah nonton. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, kalau gue suka dislike saja. Kalau ada kritik masukan dan saran atau mau guys game, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe plus share ke teman-teman kalian supaya makin seru. Oke bro, jadi itu aja untuk hari ini. Thank you buat kalian sudah nonton. Salam Mr. Simple. See you in next video and bye bye guys.